Shalom adik-adik. Halo, selamat hari Minggu. Seneng banget nih Cici bisa ketemu lagi sama adik-adik semuanya. Gimana adik-adik seneng gak ketemu Cici dan Cici Mura? Seneng dong. Asik. Nah adik-adik sebentar kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Gimana? Udah siap untuk sekolah minggu? Siap dong, Ci. Asik deh. Gimana kalau kita berdoa terlebih dahulu ya? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu kembali datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai pada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami anak-anak-Mu siap untuk memulai ibadah kami sekolah minggu pada pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus yang urapi kami, Tuhan Yesus yang layakkan ibadah kami Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus itu baik, angkat tangannya dong. Nanti jangan lupa kasih jempol ya, pas katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Dalam kehidupan kita, betul? Betul dong, Ci. Betul dong, karena Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan kehidupan kita. Mari kita angkat lagi satu pujian kita yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya,
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Amin. Kita pasti punya upah di surga. Amin. Adik-adik. Amin. Amin ya. Sebentar. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan nih, Cibora. Iya nih. Wah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang apa ya? Apa ya kira-kira? Penasaran nih. Kalau misalnya kita penasaran nih, kita mau mendengarkan dulu pujian, mau menyanyikan sebagian dari firman kita, menyanyikan satu pujian, Bapakku datang. Bapakku datang.
Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan yuk hati kita yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sudah ibadah, kami sudah memuji dan meninggikan nama Engkau. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom ya buat kita semuanya. Gimana kabarnya? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan ya adik-adik. Saatnya kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo dengan semangat. Jangan ada yang ngantuk. Jangan ada yang malas-malesan. Kita harus semangat ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan tentang mengampuni. Ya, tentang mengampuni. Oh, kita tahu ya ada lagunya ya. Kasih itu maafkan, kasih itu tak pernah apa? Tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Mengampuni sama dengan memaafkan. Nah, pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama renungin apa itu arti dari mengampuni. Sebelum bahas yang dipanjang lebar untuk berbicara firman Tuhan pada saat pagi hari ini, firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kejadian pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Buat teman-teman atau adik-adik yang sudah bisa buka kitab, dibuka ya. Nah, sebelum bahas ini jelasin, kita saksikan dulu video drama berikut ini. Yuk sama-sama lihat. Abang, pinjam dong. Pinjam. Nih. Wah. Cabut bang. Ah, kamu nih, Dek. Itu kan mahal, Dek. Aku beli pakai uang aku sendiri. Aku nggak tahu. Ah, nggak mau tahu ganti ah. Ah, Mau copot lagi. Nggak mau tahu ganti. Tanggung copotin lagi. Ya ampun. Ah, ganti nggak mau ganti. Ah, sana. Sana. Udah sekolah minggu nih. Ah, sekolah minggu dulu. Ah. Oh iya, kaos kakinya. Sepatu. Aku belum dicuci sepatunya. Ah, ya amat. Oh iya. Oh, lepas. Angkat dulu. Sepatunya kemana? Itu sepatu, weh. Hah? Itu kok sepatu aku. Hah? Udah deh, nggak usah sekolah minggu aja. Bang. Minta Pak, dong. enggak. Ih, dikit apa? Tadi kan kamu udah rusak mainan aku. Kamu juga udah pakai sepatu aku, jadi nggak sekolah minggu. Enggak. Pokoknya aku nggak akan ngasih sana. Makan sana sendiri, nggak mau. Kamu pelit. Kamu jahat. Papa, Nih buat jajan. Apa? makasih. Nih buat kamu. Kasih. Kok uangnya lebih besar dia sih? Papa pilih kasih banget, aku cuma 2.000. Aku kesel banget sama adik aku. Bikin aku emosi. Lihat aja nanti kalau temu, aku dorong dia sampai jatuh. Ah, itu dia. Liatin aja, aku akan dorong dia.
Ah, 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 ah. Abang. Abang jatuh, Bang. Abang. Bangun, Bang. Aduh. Ini pedas apa sih, Sen? Sini, Bang. Makasih ya, Adek. Ayo. Walaupun Adek nyebelin, tapi Adek udah baik sama Abang. Ya, aku selalu baik buat Abang. Iya, Adek. Duduk dulu, Bang. Sini, Bang. Ternyata Adek aku baik sama aku ya. Selama ini walaupun dia nyebelin, dia ternyata baik sama abangnya ya. Aku salah ternyata selama ini. Aduh, sakit. Nah, tadi kita sudah sama-sama lihat video drama tadi ya. Nah, itu tadi siapa namanya? Mas Iyas sama Koyoko ya. Kalau kita tahu ya, gugus sekolah minggu kita Mas Iyas dan Koyoko. Nah, mereka menjadi kakak sama adik. Yang kakaknya itu tadi Mas Iyas, yang adiknya itu Koyoko. Ya, mereka lucu ya adik-adik. Ya, mereka tadinya akur, mereka tadinya baik-baik aja. Tapi pada akhirnya mereka sama-sama satu sama lain saling kesel ya. Karena apa tadi ya? Mas Yasnya iri sama adiknya, Mas Yas kesel sama adiknya yaitu Koyoko ya. Nah, kalau firman Tuhan di Kejadian pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10 tentang Kain dan Habel. Nah, adik-adik sama-sama lihat yuk tentang Kain dan Habel. Mereka juga saudara loh ya. Siapa kakaknya? Kakaknya Kain, adiknya namanya Habel ya, adiknya namanya Habel. Nah, Kain sama Habel sama-sama mau kasih persembahan ke Tuhan. Kalau Kain mempersembahkan apa? Kain mempersembahkan setengah dari apa? Tanah ya, dia karena dia seperti seorang petani gitu ya, punya ladang, punya tanah, ya kan? Tapi si Kain hanya mempersembahkan sebagian, setengahnya aja. Sedangkan Habel, pekerjaannya apa Habel? Sebagai gembala domba. Nah, Habel di sini mempersembahkan domba yang terbaik sama Tuhan. Sampai ke lemak-lemak yang terbaik dikasih ke Tuhan. Kalau tadi kakaknya cuma ngasih setengah ya, kakaknya cuma ngasih sebagian. Nah, Tuhan lebih senang persembahannya Kain apa Habel? Ya, ternyata Tuhan lebih senang persembahan dari Habel. Ya, karena Habel mempersembahkannya seluruhnya, gak pelit sama Tuhan. Nah, makanya si Kainnya iri, si Kainnya kesel. Kok kenapa ya? Tuhan kok sepertinya gak adil. Tuhan kok lebih mengindahkan persembahannya si Habel, adik aku. Si Kainnya marah, mukanya kalau adik-adik kalau muka marah gimana? Ya, kalau muka marah kelihatan ya dari mukanya ya. Adik-adik kalau marah hatinya pasti mukanya tuh kelihatan. Merah mukanya, ditekuk kayak cucian yang belum digosok ya. Jelek banget ya, makanya harus selalu tersenyum. Makanya jangan selalu marah-marah ya. Akhirnya si Kain kesel mukanya. Makanya Tuhan tahu mengapa hatimu panas dan mukamu muram, kata firman Tuhan. Karena Tuhan tahu si Kain itu kesel mukanya. Karena dia iri adiknya, persembahannya lebih diterima sama Tuhan. Nah, maka dari itu ya, mereka padahal saudaraan ya adik-adik, tapi ternyata mereka gak akur. Sama tuh kayak tadi Mas Iya sama Koyoko. Padahal kakak adik ya, tapi gak akur, saling iri, saling kesel. Bahkan tadi di video tadi Mas Yes bilang apa? Kalau sampai ketemu, aku akan dorong, aku akan jatuhin dia. Ternyata Mas Yes punya ide, dia mau celakain adiknya. Ternyata yang celaka bukannya adiknya, justru yang celaka malah Mas Iyasnya. Nah, makanya kita sesama saudara tidak boleh seperti itu ya. Harus saling apa? Harus saling mengasihi, harus saling mengampuni ya. Karena juga Tuhan mengasihi kita semuanya. Masa kita satu sama lain saling membenci? Nah, makanya adik-adik kita belajar dari firman Tuhan tentang Kain dan Habel. Dan juga belajar dari video yang tadi kita sudah saksikan. Ya, sama-sama kita mengampuni. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengampuni kita. Bayangin loh, kalau kita tidak mengampuni teman-teman kita, tidak mengampuni saudara-saudara kita, maka Bapa yang di surga pun tidak akan mengampuni kita. Ayo ayatnya di mana? Kita buka sama-sama ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14.
Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tuh ya, kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga yang akan mengampuni kita. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Ini saja kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Ayat hafalannya di Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Sekali lagi ayat hafalannya Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saatnya kita berdoa. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita aminkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah beribadah, kami sudah sekolah minggu, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan untuk kami mengampuni, mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan terus ingatkan kami ya, supaya kami semakin lagi menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kasih kepada siapapun. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.